Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Adi Saputra dari Penmas kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai desain media pembelajaran dan pengorganisasian muatan pembelajaran. Eh, di sini saya akan sharing mengenai informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi informasi dari sini itu tidak terlalu lengkap, tapi saya hanya sharing kepada teman-teman semua apa yang telah saya pelajari. Oke, lanjut. Nah, jadi langsung aja yang pertama itu adalah landasan perancangan media pembelajaran. Jadi landasan perancangan media instruksional itu membentuk suatu fondasi utama dalam pembangunan pendidikan yang pastinya efektif dan berkelanjutan. Jadi landasan perancangan media pembelajaran ini adalah fondasinya untuk merancang media pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, kemudian adalah menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, memastikan program pelajaran yang dirancang itu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, ini juga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, analisis kebutuhan dan tujuan itu bisa membantu peserta didik dan pengembangan kurikulum untuk memahami kebutuhan peserta didik dan menentukan tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi di sini kita sebelum masuk ke media pembelajaran kita harus menganalisis dulu apa sih kebutuhan peserta didik itu dan apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada strategi pengorganisasian konten. Jadi di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu strategi berbasis taksonomi. Jadi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua mengurutkan konten. Tentu mengurutkan konten ini untuk mempermudah pemahaman peserta didik secara bertahap, mulai dari konsep yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada teknik chunking, itu mengelompokkan informasi yang tadinya informasi banyak banget terus dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah diingat oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada integrasi multimedia. Integrasi multimedia ini strategi yang ampuh untuk meningkatkan pengorganisasian dan penyajian konten dalam pembelajaran dalam lingkup pendidikan masyarakat. Kemudian yang kelima, pendekatan pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai kebutuhan mereka sendiri. Oke, yang berikutnya adalah pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Nah, proses yang melibatkan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan efektif untuk memfasilitasi pembelajaran yang inklusif dan menarik bagi peserta didik. Jadi dalam sebuah media pembelajaran itu harus disertai juga dengan desain yang bagus, dengan pembelajaran yang inklusif sehingga menarik untuk peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga menarik peserta didik untuk menarik minat peserta didik supaya lebih tinggi dan supaya lebih mudah mengingat dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian yang terakhir, belum terakhir, omongnya yang keenam. Berikutnya ini ada pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Nah, penggunaan teknologi dan alat dalam produksi media itu menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran, mendorong keterlibatan dan mendorong pengembangan komunitas dalam lingkungan pendidikan komunitas. Jadi pemanfaatan teknologi ini banyak banget manfaatnya dan juga teknologi itu sebagai alat dalam produksi media. Oke, lanjut. Kemudian ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Nah, evaluasi dan revisi ini sangat diperlukan untuk mengukur peserta didik sudah sampai mana kemampuan mereka yang telah mereka kembangkan. Sehingga evaluasi dan revisi media pembelajaran itu memungkinkan peserta didik dapat menilai dan menyempurnakan serta mengoptimalkan bahan ajar agar lebih memenuhi kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Jadi intinya untuk mengevaluasi lah apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin, apa yang harus disempurnakan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh dan manfaat. Jadi contoh dan manfaat itu saya ngambil dua contoh. Yang pertama itu ada modul interaktif, kemudian ada video pelajaran. Nah, modul interaktif ini bertujuan atau memiliki manfaat yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mempermudah pemahaman materi. Jadi modul yang interaktif itu dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi tersebut. Dan juga video pembelajaran ini dapat memberikan dukungan visual yang kuat untuk memperjelas penjelasan. Jadi dengan adanya video itu bisa memperjelas penjelasan yang ingin disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik. Nah, yang terakhir adalah integrasi dan peningkatan. Nah, perangkat media pembelajaran dan teknologi yang dicontohkan berpeluang meningkatkan keterlibatan, mendorong pembelajaran aktif,
dan memenuhi keberagaman kebutuhan warga belajar. Nah, dengan menggunakan modul interaktif itu yang membantu peserta didik dalam memahami materi, serta peserta didik bisa menggunakan video pembelajaran untuk memvisualisasikan pembelajaran agar mudah dimengerti. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Jadi, pentingnya integrasi dalam media pembelajaran ini. Oke, mungkin segitu aja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.